bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga kita diberikan kesehatan untuk berkumpul secara dalam acara RP4, Ruang Perempuan Pemilu dan Pengawasan Partisipatif. Sholawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin. Yang kami hormati kepada Bapak Ubed atau Bapak Zubaidillah selaku Komisioner Bawaslu Jakarta Barat. Yang kami hormati juga kepada Ibu Fitriani selaku Komisioner Bawaslu Jakarta Barat. Yang kami hormati kepada Ibu Endang Istianti selaku Komisioner Bawaslu Jakarta Barat. Dan yang kami hormati juga kepada seluruh peserta RP4 yang telah hadir pada acara hari ini. RP4 merupakan program terbaru yang dilaksanakan oleh Bawaslu Jakarta Barat dengan tujuan mengedukasi masyarakat, khususnya para kaum perempuan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang dimana perempuan memiliki kuota sebanyak 30% dalam keterlibatannya sebagai penyelenggara pemilu pada pemilu 2024. Bawaslu Jakarta Barat juga melakukan rangkaian pendidikan dan pelatihan politik perempuan dalam penyelenggaraan pemilihan tahun 2024. Sebelum memulai acara, mari kita bersama-sama membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam suasana tahun baru, saya ucapkan selamat tahun baru tahun 2022. Semoga di tahun yang baru ini kita masih mendapat keberkahan dan kesuksesan selalu. Para webinar serta seluruh anggota webinar pada kesempatan ini adalah episode ke-11 ya, dari acara Ngopi Bawaslu yang diadakan oleh Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat. Kesempatan ini tentu akan diisi dengan tema terkait dengan diskusi tentang perempuan ya, pentingnya atau urgensinya keterlibatan perempuan di dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa memang ada perlunya keterwakilan ataupun adanya kuota perempuan baik di dalam calon anggota legislatif maupun di dalam bagi penyelenggara pemilu itu ada 30%. Namun itu pun saya pikir tidak bisa ataupun tidak diberikan begitu saja, tapi memang ya sesuai dengan kompetensi, keahlian dan memang kemampuan dari para perempuan itu sendiri. Ya, pentingnya di sana terkait dengan keterlibatan perempuan. Sebelumnya mohon maaf ini nggak bisa kita buka videonya karena tadi terburu-buru teman-teman sekalian. Coba kita buka dulu deh. Belum bisa. Para peserta sekalian, mungkin kesempatan ini kita bisa pergunakan ya, kita mendiskusikan
mendiskusikan karena kita sebentar lagi ini tahapan pemilu 2024 akan berjalan. Tentunya di sini nanti ada terkait dengan verifikasi partai politik. Karena di kepengurusan partai politik itu ya kewajiban 30% perempuan itu sebagai satu syarat ya, dalam verifikasi. Tentunya ini menjadi perhatian bagi kita semua, khususnya para pengurus partai politik yang ingin mengikuti pemilu di 2024 nanti, ya wajib menggunakan pola 30% keterwakilan perempuan ini. Mungkin tidak berpanjang kalam karena juga sudah lumayan banyak para peserta webinar pada kesempatan ini. Mungkin dengan seizin pimpinan Bawaslu Kota Jakarta Barat yang hadir pada kesempatan ini, acara Ngopi Bawaslu dengan webinar bertajuk berjudul Ruang Perempuan, Pemilu dan Pengawasan Partisipatif, atau dalam tema pemilu dan urgensi keterlibatan perempuan. Pada hari ini dan detik ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Oding Junaidi atas sambutan sekaligus pembukaan acara pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu acara ini yang akan dipandu oleh Anissa Zain selaku alumni SKPP tahun 2020. Pada Anissa, kami persilakan. Assalamualaikum Mbak Ana. Dengeran nggak Mbak? Dengar. Mbak Ana atas kesempatan waktunya. Ini bisa langsung dimulai ya Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Zens, biasa dipanggil Ica. Saya di sini selaku moderator pada acara siang hari ini. Di sini kita akan membahas tema tentang pemilu dan urgensi keterlibatan perempuan, yang mana akan disampaikan oleh Mbak Fitri dan Mbak Isti. Sebelum itu saya akan sedikit membacakan pemilu dan urgensi keterlibatan perempuan. April 2007, DPR mengesahkan UU nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara perempuan dan lembaga penyelenggara pemilu diatur dalam pasal 6 ayat 5 dan pasal 73 ayat 8. Nah, pada 20 September 2011, DPR mengesahkan UU nomor 15 tahun 2011 sebagai revisi dari UU nomor 22 tahun 2007. UU nomor 15 tahun 2011 tetap menyertakan keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu yang diatur dalam pasal 6 ayat 5 dan pasal 72 ayat 8. Lalu keterlibatan perempuan secara jelas diatur Undang-Undang Penyelenggara Pemilu sebelum maupun setelah direvisi. Tetapi fakta setelah penetapan UU nomor 15 tahun 2011 menunjukkan jumlah perempuan yang terlibat dalam keanggotaan KPU dan Bawaslu belum tercapai 30%. Sebagaimana data 6 provinsi daerah penelitian Puskopal FISIP UI, yang itu Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Maluku, Papua, dan Papua Barat, itu ada 20% dari satu dari anggota
1 dari 5 anggota Bawaslu Pusat adalah perempuan, lalu 14,29%, 1 dari 7 anggota KPU Pusat adalah perempuan. Nah, artinya meskipun tidak ada penghalang formal untuk keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu, namun peluang keterlibatan perempuan dalam penyelenggara pemilu masih mengalami hambatan. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan dengarkan materi tersebut yang akan disampaikan oleh Mbak Fitri dan Mbak Isti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk Mbak Fitri dan Mbak Isti kami persilahkan. Ini siapa dulu ya? Boleh Mbak Fitri atau Mbak Fitri dulu, boleh deh Mbak. Siapa dulu ini ya? Mbak Fitri dulu Mbak. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Silakan lanjut. Mohon maaf trouble tadi bermasalah. Mbak Fitri bisa langsung dipaparkan materinya Mbak atau mau lanjut Mbak Isti? Lanjut Kak Isti. Oh, boleh Mbak ya. Isti dulu Mbak. Mbak Isti dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas undangan Bawaslu Jakarta Barat dalam kegiatan diskusi kepemiluan ini. Suara saya cukup jelas ya, host? Jelas Mbak. Ya. Memang dalam momen-momen saat ini, walaupun sudah bisa tatap muka, tapi kita masih tetap punya inovasi dalam diskusi daring ya, tetap harus diutamakan karena sudah mulai lagi ada wabah Omikron. Kita baru aja napas lega, buka masker, ke pasar, kemana-mana, udah ada lagi. Jadi kita kembali lagi dalam diskusi daring. Baik, tadi host sudah menyampaikan pembukaan ya, perkenalan tentang perkembangan Undang-Undang Kepemiluan saat ini. Mungkin sebelumnya saya akan sedikit flashback tentang konsep dasar demokrasi. Demokrasi ini adalah konsep penyerahan wewenang dan keinginan kita yang diserahkan ke sebagian kecil orang. Sebagian kecil orang itu adalah apa yang disebut sebagai pemerintah. Dan di situ pemilu bertempat sebagai satu-satunya pintu masuk dalam memilih pemimpin atau wakil rakyat. Nah, penyelenggara pemilu, ini saya lihat juga pesertanya nggak semuanya pemilih pemula ya dari berbagai lembaga, jadi sedikit banyak pasti sudah memahami. Penyelenggara pemilu itu ada 3, ada KPU, Bawaslu, dan DKPP. Di mana tujuan pemilu adalah membentuk lembaga perwakilan di tingkat legislatif dan eksekutif. Nah, tujuan utama demokrasi itu kan adalah 1, memberi kebebasan warga negara dalam berpendapat. 2, memberi keamanan bersama. 3, mendorong rakyat untuk aktif dalam politik dan pemerintahan. Yang keempat, memungkinkan semua rakyat untuk terlibat dalam pemerintahan. Lanjut ke slide nomor 8 ya. Nah, kedudukan warga negara dalam demokrasi itu apa? Dalam demokrasi, kedudukan kita semua, laki-laki dan perempuan itu sama, seimbang. Tidak ada perbedaan atau diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, maupun golongan, dan sudah diatur dalam UUD 1945. Nah, lanjut ke slide 10 ya. Slide 11. Nah, partisipasi masyarakat dalam pemilu itu apa sih yang diharapin? Pertama, pemilu itu kan memberikan kesempatan bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya. Yang kedua, pemilu itu adalah sarana untuk menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan secara konstitusional, rutin, dan damai.
Yang ketiga, pemilu yang berkualitas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Yang keempat, pemilu merupakan sarana pengambilan keputusan bersama dalam mencapai tujuan bersama sesuai prinsip demokrasi. Lalu gimana caranya kita semua nih untuk berpartisipasi dalam pemilu dan pemilihan? Satu, kita harus aktif mencari informasi tentang rekam jejak calon. Maksudnya apa tuh rekam jejak calon? Selama ini mungkin kita kurang, bisa jadi ada orang yang baru saja memilih, ngitung kancing istilahnya, cuma tebak-tebak hanya melihat tampilan visual sebentar gitu. Kita alangkah baiknya ke depan itu kalau memilih calon dalam pencalonan apapun ya, kita harus tahu informasi tentang rekam jejaknya. Yang kedua, mencari informasi pemilu. Disinilah pentingnya perempuan memilih perempuan. Banyak kandidat perempuan, tapi kita mungkin belum mengenalnya. Nah, kita perlu mengenal visi misi dan programnya, karena harapan kita pemimpin perempuan yang terpilih dalam proses di pemilu itu adalah bisa membawa kesejahteraan lebih banyak untuk perempuan. Jadi dia bisa merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan yang pro terhadap perempuan, misalnya memperbanyak ruang untuk ibu menyusui di fasilitas publik, terus memperbanyak fasilitas yang ramah terhadap anak dan disabilitas maupun manula. Misalnya pembuatan program yang sensitif gender, tangga aja, nggak ada tempat yang kayak sliding gitu kan. Padahal tempat jalan yang sliding itu penting bagi kelompok masyarakat tertentu seperti disabilitas maupun ibu yang membawa kereta dorong bayi gitu. Jadi kan tidak mungkin bayinya dan keretanya diangkat sekaligus gitu naik tangga. Nah, kalau ada sliding kan nanti bisa mendorong kereta bayi atau juga mendorong kereta roda kursi roda bagi manula atau lansia. Nah, selanjutnya kita juga harus aktif mengikuti kegiatan kampanye. Aktif di sini adalah bukan sekedar kita ingin mengikuti ger-gerannya, ramenya, dangdutnya, acaranya, kampanyenya seperti hiburan rakyatnya. Yang kita perlu ikuti adalah apa yang disampaikan oleh calon dalam kampanye. Nah, di situ juga kita bisa sekaligus membedah kebutuhan-kebutuhan wilayah kita seperti apa. Yang keempat, kita ini harus aktif mengecek dalam daftar pemilih. Kita ini sebenarnya sudah terdaftar belum sih dalam daftar pemilih tetap? Nah, untuk tahu dari mana kita terpilih atau tidak, KPU Jakarta Barat membuat inovasi yang bisa mengecek online. Silakan mau mengecek, kita buka websitenya www.siapdah.com, huruf kecil semua ya. Di situ nanti kita bisa mendaftarkan baru, mengoreksi atau merevisi, misalnya kita cek di DPT nama saya ada, tapi kok ada yang salah nih dalam penulisan alamat. Nah, itu bisa dikoreksi juga di situ sekaligus. Nanti di KPU akan memverifikasi dan melakukan revisi perubahan sesuai dengan laporan yang diinput dalam website. Untuk beberapa hari ini kami sedang migrasi data, jadi mungkin bagi yang ingin mengecek terus pas dicek kok nggak bisa, boleh japri saya, nanti saya akan cek lagi ya. Karena lagi migrasi data, kita lagi memindahkan semua data dalam sistem. Supaya nanti tujuannya ini www.siapdah.com itu kan untuk DPB, daftar pemilih berkelanjutan. Tapi nanti bisa bersambung nanti ke depan buat A5 online dan sebagainya. Karena insya Allah tahun ini tahapan pemilu 2024 akan dimulai. Sehingga kita semua harus aktif mengecek. Nah, seringkali teman-teman perempuan itu tidak terlewat gitu kan. Kemudian tahu-tahu, wah kok udah mau pemilu aja, saya udah terdaftar atau belum. Nah, inilah perempuan itu harus aware dengan kondisi dirinya, apakah dia sudah terdaftar atau belum. Terus kalau misalnya data dia sudah benar atau belum, kalau belum harus gimana memperbaikinya dan sebagainya. Lalu selanjutnya kita juga harus aktif mengawasi dan melaporkan jika ada pelanggaran. Biasanya kelompok perempuan itu seringkali jadikan sasaran untuk kampanye, misalnya bagi-bagi sembako atau apa. Jangan, kita juga harus melaporkan jika
ada pelanggaran. Jadi perempuan juga harus berani berpartisipasi. Selanjutnya pada saat datang ke TPS kita sesuai dengan tata cara. Gitu. Misalnya jamnya sesuai, TPS-nya kita datang juga sesuai, lalu juga menggunakan fasilitas yang sudah diberikan, misalnya banyak, mungkin kalau di sini semuanya relatif sudah edukuan yang mungkin edukasinya lebih rendah, sehingga mengalami kebingungan saat hari H pemungutan suara. Itu tugas kita semua di sini, baik penyelenggara maupun teman-teman pemantau, untuk membantu edukasi kepada masyarakat. Bentar ya. Diapain orang? Enggak payah lo. Nonton aku bikin nangis anak orang. Bentar ya. Ini mungkin sementara itu dulu ya, nanti menyusul ya. Balik ke host, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Anistri, Waalaikumsalam terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Materi selanjutnya bisa langsung disampaikan oleh Mbak Fitri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anissa, Zen, mohon maaf tadi trouble ya. Ya, Mbak, Saya apa, Mbak? bermasalah dengan jaringan keluar masuk. Kita batasi ya untuk diskusi pada pagi hari ini. Nanti bisa sampai jam 11 ya. Karena memang mau menjelang sholat Jumat, dan kemudian nanti usai sholat Jumat juga Bawaslu Jakarta Barat ada kegiatan Zoom untuk kedua kalinya di hari yang sama. Baik, Mbak. Baik, saya langsung saja untuk memaksimalkan waktu dan meminimalisir pemborosan waktu ya. Terima kasih banyak yang saya hormati Pak Ketua dan kemudian saya pakai handphone ya, pimpinan Bawaslu baik ketua maupun anggota ya, yang mungkin kemudian juga ada seluruh staf Bawaslu dan staf, tadi sempat saya lihat beberapa staf Bawaslu lain juga hadir ya, DKI Jakarta, kemudian juga ada mungkin dari unsur eksternal yang juga hadir. Dalam diskusi pada halo, cek. Jelas suara saya, moderator? Jelas Ibu Jelas, Fitri. Mbak. Ya. Boleh saya masuk dulu ke perkenalan ya, bahwa keterlibatan perempuan gitu dari sudut pandang saya sebagai personal di kepemiluan dan pengawasan pemilu itu juga diawali dari hal yang terkecil, yaitu yang pertama menjadi koordinator pemantau pemilu pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2014. Kemudian juga keterlibatan sebagai pengawas kecamatan pada level kecamatan tahun 2017. Pada saat itu di Pilkada ya. Kemudian hari ini alhamdulillah diberikan amanat dan kepercayaan untuk masuk menjadi bagian dari bawah. Ini contoh bagaimana secara personal dan secara komunitas keterwakilan perempuan juga bisa masuk
sebagai penyelenggara pemilu. Kemudian lanjut di slide berikutnya. Ya, pemilu yang berperspektif gender ini adalah pemilu yang tentu jauh dari diskriminasi ya antara laki-laki dengan perempuan. Keduanya adalah partner ya. Kita tidak meninggikan salah satunya gitu ya, atau menegasikan salah satunya, atau menjadi antitesis atau hal baru yang menjadi bentuk perlawanan, tetapi dua unsur ini baik laki-laki maupun perempuan adalah bagian dari unsur warga negara yang juga punya hak yang sama gitu ya. Jadi perspektifnya atau persepsi yang dibangun atau warga negara yang punya hak-hak yang sama. Karena pasca reformasi hal itu sangat sangat terlihat jauh sekali sebelum pra dan pasca reformasi adalah perbedaan terkait dengan bagaimana undang-undang, bagaimana perlakuan dan sikap ya, dan bagaimana membangun persepsi terhadap keterlibatan perempuan dan keterwakilan perempuan dalam hal politik secara besar gitu ya, tapi dalam hal secara lebih kontekstual yaitu keterlibatan perempuan dalam hal pemilu dan pengawasan partisipatif. Lanjut. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan menurut saya ya. Jika kita melihat, saya coba masuk dengan persepsi Bawaslu. Tentunya hal ini juga harus kita runut terlebih dahulu secara kronologis bahwa satu lembaga pengawasan pemilu itu lahir, mengapa gitu ya, mengapa dan bagaimana. Tentu hal ini juga tidak terlepas dari hal yang dianggap penting pada saat itu, dengan banyaknya secara historikal, dengan banyak pelanggaran pemilu, kemudian praktek kecurangan terhadap manipulasi suara yang terjadi gitu ya, baik itu pada periode Orde Lama gitu atau pra Orde Lama dan pasca Orde Baru gitu ya, hingga masa reformasi itulah yang akhirnya menjadi hal yang sangat penting dan hal yang menjawab mengapa pengawas pemilu pada saat itu penting untuk dilahirkan gitu ya. Walaupun secara historikal memang pengawas pemilu secara kelembagaan itu lahir dari tubuh atau kandungan yang sama yang hari ini kita sebut sebagai KPU. Jadi kalau ditanya lebih dulu mana antara KPU dan Bawaslu secara terlebih dahulu, dan lahirnya pengawas pemilu itu menjawab atas hal-hal yang tadi menjadi bagian dari histori sejarah bangsa ini terhadap banyaknya praktek kecurangan tadi. Nah, nama Bawaslu sendiri tentu tidak serta-merta menjadi Bawaslu. Sebelumnya itu di tahun 1982 disebut sebagai Panwaslak tadi ya. Teman-teman bisa lihat bahwa panitia pengawas pelaksana pemilu kemudian juga berubah nama lagi gitu ya, bermetamorfosa. Tentu perubahan nama ini juga diikuti dengan perubahan yang sangat sistemik ya, yang sangat signifikan terhadap struktur ya keorganisasian pengawas pemilu. Kemudian di tahun selanjutnya Panwaslak berubah nama menjadi Panwaslu, dan sampai hari ini sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 berubah nama lagi menjadi Bawaslu. Tidak hanya Undang-Undang 7 tahun 2017, namun pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 juga sangat dijelaskan terkait dengan keberadaan dan nama lain dari pengawas pemilu serta hierarkisnya hingga tingkat di level pengawas TPS ya, dari tingkat RI hingga pengawas TPS. Nah, dipermanenkannya Bawaslu di tingkat kabupaten kota untuk pertama kalinya tentu juga menjadi hal yang sangat signifikan gitu ya, dalam hal keorganisasian, kelembagaan, struktur organisasi yang masih baru lahir gitu ya,
sesuai dengan amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 juga menjadi hal yang tentu menjawab pentingnya organisasi Bawaslu di level kabupaten kota itu dipermanenkan. Maka dari itu untuk memaksimalkan bagaimana peran serta keterlibatan perempuan pada level bawahnya, yaitu kecamatan, kelurahan, hingga itu tentu menjadi tanggung jawab Bawaslu untuk memastikan itu. Lanjut Mbak Ana atau hostnya ini, agar cepat ya, nanti kita ada waktu untuk diskusi. Saya coba masuk ke data dengan persepsi sebagai bagian dari keterwakilan perempuan dan keterlibatan perempuan di Bawaslu sendiri. Kita bisa lihat di Bawaslu Kabupaten Kota itu ada 5 personal, kemudian 56, juga di pengawas TPS itu ada 6.730 orang. Nah, data yang sangat signifikan pasca pemilu sebelumnya ya, belum dulu ya, itu justru sebentar, belum bergeser. Itu justru menunjukkan bahwa slide di atasnya, bahwa justru jumlah keterlibatan perempuan itu sangat dominan ya, itu di luar ekspektasi kita, di luar pandangan ada di tingkat pengawas TPS. Ya. Namun di tingkat kelurahan hingga kecamatan itu masih kurang dari 30% keterwakilannya. Artinya limit minimal ketercapaian 30% keterwakilan perempuan itu belum terpenuhi gitu ya. Itu minimal ya 30%. Jadi kalau di bawahnya itu berarti belum mencapai. Jadi kalau bisa maksimal di atas 30 ya itu jauh lebih baik gitu ya. Nah, jadi justru di tingkat TPS ini besar sekali di Jakarta Barat ya. Itu hampir mencapai 50 lebih ya secara persentase jumlahnya. Lanjut ke bawah boleh. Dan sebagiannya diisi oleh laki-laki. Kemudian ini juga data yang bisa kami share ya. Kami perlihatkan bahwa di tingkat kabupaten di tingkat kecamatan itu jumlah laki-lakinya 79%, perempuannya 21% ya. Kemudian di tingkat kelurahan itu 77% dan perempuannya hanya mencapai 23%, dan angka yang jauh dari perkiraan kita, ternyata perempuannya mencetak 56% melebihi laki-laki di tingkat TPS. Mungkin menjadi pertanyaan sama teman-teman di sini, mengapa gitu ya. Nanti kita bisa dalami lagi dalam diskusi. Lanjut ke bawah. Lanjut. Jika kita melihat di luar kontekstual dari Bawaslu sendiri, angka keterwakilan perempuan di DPR RI capaiannya dari pemilu ke pemilu itu bisa terlihat sangat signifikan ya, dari mulai pemilu 2004, kemudian 2009 hingga 2019. Lanjut. Nah, tentu semangat atau hal yang kita anggap urgent dalam bagian dari mendorong, kemudian memotivasi bahwa perempuan juga berhak untuk terlibat di dalam seluruh rangkaian atau alur bagian dari pengawasan partisipatif
inilah Bawaslu Jakarta Barat coba membuat program-program punya perspektif gender gitu ya. Salah satunya juga yang sudah kami lakukan dari tahun ke tahun ya, ada Ngopi Bawaslu yang secara periodik kita laksanakan gitu ya, yang juga secara random gitu ya, meletakkan materi, kemudian informasi, kemudian kebesertaan perempuan di dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian juga bisa menjadi bagian dari ranah eksplorasi perempuan ya. Kemudian juga ada podcast yang juga kita galakkan ya dalam kegiatan-kegiatan berbasis non-anggaran yang juga bisa menyertakan perempuan atau laki-laki. Kemudian di awal tahun kita coba masuk untuk memulai hal baru bahwa RP4 menjadi bagian salah satu kegiatan yang bisa mewadahi komunitas perempuan yang punya semangat, keinginan untuk juga ikut serta dalam pengetahuan, pembahasan terkait dengan materi-materi yang meliputi pemilu dan pengawasan partisipatif. Mereka yang ingin tahu tentang KPU, tentang Bawaslu, tentang penyelenggaraan pemilu ya. Kemudian upaya ini juga tentu menjadi dorongan atas capaian minimal pencapaian 30% keterwakilan perempuan dalam keikutsertaannya sebagai penyelenggara pemilu ya, secara hierarkis mulai dari kabupaten kota hingga tingkat TPS. Saya rasa ketika kita melihat bahwa pemilu adalah bagian dari sistem yang besar gitu ya, kemudian kita memahami tentang makna demokrasi, maka Bawaslu dan KPU juga keduanya adalah penyelenggara yang sekiranya bisa mampu mencapai ya pemilu yang berintegritas dan pemilu yang jujur dan adil. Saya rasa itu Mbak Anissa Zen ya. Kita sudah masuk di jam berapa? Ini saya nggak bisa lihat sih. Ya. Rasa itu kita bisa mungkin dalami ya untuk sebagian materi yang tadi kita share ya. Karena saya harap dari kegiatan RP4 ini adalah salah satu kegiatan yang nanti akan digalakkan menjadi bagian dari bisa menampung aspirasi perempuan, kemudian bersama-sama untuk belajar mencerna materi-materi yang sifatnya kebaruan seperti itu. Saya rasa itu terlebih dahulu mohon dibatasi nanti biar kita bisa jam 11 bisa close gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mbak Fitri atas pemaparan materinya. Di sini untuk peserta ada yang ingin ditanyakan, baik menanyakan ke Mbak Fitri ataupun Mbak Isti perihal materi yang telah disampaikannya tadi. Sudah ada yang raise hand, Mbak. Boleh ya, Mbak ya, buka pertanyaan sekalian. Baik, untuk atas nama Sarah, silahkan. Masuk. Suaranya masuk nggak? Oh ya, terima kasih kepada host ya sudah memperkenalkan saya untuk bertanya. Sebelumnya izin tidak bisa on kamera dulu. Langsung aja ya Kak bertanya. Iya, silakan. Iya, saya ingin bertanya nih, apakah persentase keterlibatan perempuan pada pemilu lambat tahun akan seimbang dengan laki-laki? Apakah akan tetap laki-laki yang paling banyak dari perempuan atau tidak persentasi keterlibatannya gitu? Lalu bagaimana mengetahui bentuk partisipasi politik atau pemilu
perempuan di Jakarta Barat sendiri? Sarah? Oke, baik. Sudah, Bisa Pak. di Presentase itu sangat fluktuatif, naik, bisa turun gitu ya, bisa stabil atau fluktuatif naik atau fluktuatif turun gitu ya. Dia bisa naik atau turunnya itu sesuai dengan kondisi gitu ya. Jadi kita tidak bisa pemilu di tahun 2019 apa yang ditemukan oleh Bawaslu dengan perspektif gender gitu ya, sebagai pimpinan Bawaslu bagaimana melihatnya. Maka tadi sudah dijelaskan bahwa ada hal yang sangat di luar ekspektasi kita, bahwa jika kita melihat keterwakilan perempuan di level kecamatan belum mencapai 30% keterwakilannya gitu. Kemudian di kelurahan juga belum mencapai minimal 30% keterwakilannya. Justru di TPS menggambarkan lebih dari laki-laki gitu ya. Nah, ini juga yang harus saya luruskan bahwa ketika kita membangun semangat kesetaraan gender, jangan sampai kita melakukan ya menganggap bahwa gerakan pencapaian kesetaraan gender itulah bagian dari bentuk perlawanan ya. Jadi kita memposisikan diri kita ini sebagai perempuan itu bisa berpartner, bisa menjadi bagian dari sistem kerja yang dibangun, baik itu yang unsurnya terdiri dari laki-laki atau perempuan. Jadi ketika kita mendrill cara berpikir kita seperti itu, bahwa sistem dibangun dari keutuhan antara partnership laki-laki dengan perempuan, maka keduanya bisa menjadi simbiosis mutualisme, ya, bukan menganggap salah satunya sebagai parasit atau simbiosis parasitisme tadi. Saya rasa itu ya. Jadi keberadaan kita ini jangan sampai dianggap bagian dari menegasikan peran laki-laki. Jadi keduanya mempunyai peran yang sama, mempunyai hak yang sama gitu ya. Bisa boleh tidak Mbak? Lebih dari 30% keterwakilannya boleh gitu. Boleh nggak Mbak sejajar atau seimbang? Ya jauh lebih baik gitu ya. Jadi kalau ada kuotanya 6, 3 diisi perempuan, 3 diisi laki-laki, boleh nggak Mbak? Boleh. Kemudian jika kuotanya 6, 4 diisi perempuan dan 2 diisi laki-laki, apakah kita anggap itu bagian dari kemunduran patriarkis? Kan tidak gitu. Jadi mindset yang dibangun itu adalah budaya bagaimana membangun nilai kesetaraan. Ya, jangan menganggap bahwa kita mempunyai semangat untuk melawan, kemudian menjatuhkan gitu ya. Karena baik itu para pejuang lalu, baik itu Kartini atau Dewi Sartika, mereka berjuang dengan cara yang berbeda gitu ya. Tapi apa yang diperjuangkan? Kesetaraan gender yang diperjuangkan, di mana aksesibilitas dalam hal apapun, baik itu di pendidikan, politik, kesertaannya dalam hal-hal ruang-ruang tidak secara ruang-ruang di publik gitu ya, tidak hanya perempuan itu dibatasi di ruang domestik saja gitu, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai seorang perempuan yang kanan kiri itu kan ketika punya anak ya pasti berat gitu ya, berpikir bagaimana kita bisa tidak menjadi seorang pemimpin, kita bisa nggak up di ranah publik, tidak hanya di ranah-ranah domestik saja. Jadi itu semangat yang dibangun. Saya rasa itu ya, mungkin Kak Isti nanti bisa. Dan jika kita bisa melihat lagi perbandingan bagaimana negara atau bangsa ini menghargai perempuan, bisa kok terlihat sangat berbeda sekali sebelum reformasi dan prareformasi ya. Reformasi itu kan unsurnya adalah bagian membangun semangat bagaimana perempuan dan laki-laki itu bisa setara. Karena apa?
karena historisasi yang sangat pelik dan menyakitkan terhadap hal-hal yang yang rentan yang dirasakan oleh perempuan, ada banyaknya pelecehan seksual pada saat itu gitu ya, khususnya etnis Tionghoa pada masa reformasi itu bergejolak, itu bagian dari salah satu juga rekam jejak sejarah histori kelam Indonesia terkait dengan bagaimana perempuan diberlakukan. Dan usai itu ya semangat juangnya adalah bagaimana perempuan dianggap juga menjadi bagian yang sangat penting untuk dihargai, sebenarnya seperti itu. Dan tidak hanya dihargai dalam ranah domestik saja, tetapi juga dia mempunyai laju semangat yang bisa mengisi ruang-ruang publik seperti itu. Saya rasa itu Mbak Anis, mungkin bisa ditambahkan oleh Kak Isti nanti. Baik Mbak Fitri, terima kasih banyak Mbak Fitri atas jawabannya. Mbak Isti bisa dilanjut untuk menjawab pertanyaan peserta tersebut. Terima kasih. Iya nih sambil ngomong anak ya. Iya Mbak, nggak apa-apa Mbak, santai aja. Nah ini bagian dari ranah domestik kan, plus ranah publik gitu. Ini sudah langsung baik Isti. Ya, kesetaraan gender kita harus juga mengetahui bahwa garis start laki-laki dan perempuan di Indonesia itu berbeda. Lebih dulu laki-laki mengenyam pendidikan. Kalau Mbak Isti, mohon maaf, suaranya bisa dibesarkan dikit. Kurang terdengar. Oke. Baik, aku ulangin, saya ulangin ya. Kalau kita bicara tentang kesetaraan gender, kita harus mengetahui bahwa titik awal mula lagi nanya. Ya, titik awal kita memang berbeda. Jadi kan dulu pendidikan itu kan diprioritaskan untuk anak laki-laki, sementara anak perempuan itu kan dianggapnya udahlah hidup kamu kan sumur dapur kasur, nggak usah sekolah tinggi-tinggi cuma. Nah, adanya anggapan kayak gitu membuat kelompok perempuan itu baru secara masif masuk ke dunia pendidikan tuh lebih telat daripada anak laki-laki. Nah, kemudian saat tahun 80-an sudah mulai ada program keluarga berencana sehingga kesempatan itu mulai muncul gitu. Karena keluarga itu mulai semakin sedikit sehingga kesempatan pendidikan semakin tinggi untuk kedua jenis kelamin. Nah, kemudian hari ini kita juga masih banyak anggapan bahwa politik itu maskulin gitu. Politik itu laki-laki sehingga dampaknya banyak perempuan yang masih merasa jengah ya atau nggak mau gitu masuk ke ranah politik. Ranah politik itu apa aja sih? Ranah politik itu bukan hanya menjadi caleg atau anggota DPR ya. Politik itu misalnya menjadi penyelenggara pemilu dari level yang paling bawah, PPS, Panwas PPL, terus ada Panwascam, PPK, itu kan juga politik. Politik apa? Karena berarti teman-teman perempuan di bawah itu harus mengikuti seleksi untuk menjadi penyelenggara pemilu. Lawannya siapa? Mayoritas lawannya pasti laki-laki. Pengalaman saya sebelumnya, saya pernah menjadi PPK tahun 2011-2012 saat Pilkada DKI. Hanya sedikit perempuan di Cengkareng itu cuma saya perempuan waktu itu yang menjadi PPK dari PPK. Lalu kemudian juga di PPS itu bisa hitungan jari, paling setiap PPS ada satu aja udah alhamdulillah. Begitu juga dalam level Panwascam maupun PPL. Nah, kemudian naik ke level atasnya lagi, penyelenggara pemilu di tingkat kota, provinsi, itu juga sama. Peserta perempuan yang mendaftar itu biasanya lebih sedikit daripada laki-laki. Gitu. Kenapa? Bisa jadi karena akses sumber daya manusia yang terbatas, akses informasi. Nah, gimana caranya kita mendapatkan akses itu? Pertama, sebagai perempuan kita harus menyiapkan SDM kita sendiri. Misalnya
dengan pendidikan. Yang kedua, mengikuti organisasi masyarakat atau organisasi kepemudaan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menambah wawasan dan ilmu dan jaringan. Yang ketiga adalah kita juga harus mengikuti aspek isu-isu terkini terkait dengan advokasi perempuan, supaya saat kita mendapatkan posisi itu bukan hanya semata-mata buat kesejahteraan kita sendiri, tapi kita merangkul lebih banyak perempuan untuk sukses bersama kita. Maksudnya apa? Misalnya saya menjadi penyelenggara di tingkat kota, saya akan berusaha menyiapkan ke depan penyelenggara di tingkat kelurahan atau kecamatan agar lebih banyak perempuan yang mendaftar. Dengan cara apa? Dengan cara mengadakan kursus singkat tentang kepemiluan. Lalu mengajak perempuan yang teman-teman atau kader perempuan di bawah itu dari berbagai kelompok masyarakat, tapi terutama perempuan, untuk mengikuti kursus itu. Supaya ada pendaftaran penyelenggara pemilu, mereka bisa mengikuti. Karena kan daftar itu ada tesnya juga tertulis, ada wawancara, dan sebagainya. Yang kedua, menjalin silaturahim. Jadi kan di tingkat kelurahan kecamatan kan ada pimpinan yang dituakan, kayak Pak Lurah, Pak Camat. Nah, perempuan itu harus menjalin komunikasi juga dengan stakeholder itu. FKDM, lalu ada forum pembauran kebangsaan, lalu kemudian ada kelompok Karang Taruna. Kita harus jalin komunikasi dengan semuanya. Nah, perempuan tuh kadang nggak luas di situ. Kenapa? Karena nggak bisa pulang malam. Kadang-kadang alasan seperti itu membatasi juga. Karena masih ada anggapan di masyarakat kalau pulang malam itu perempuan nakal. Nggak mau tahu alasannya. Padahal kan di dunia ini kan banyak pilihan kehidupan. Misalnya ada orang yang paginya kerja, malamnya kuliah. Atau ada yang kebalikannya, pagi siang kuliah, malam kerja. Tapi stigma itu tetap aja menempel kalau yang pulang malam atau berkeliaran di malam hari itu adalah perempuan yang kurang baik. Nah, itu bisa menjadi stigma yang buruk saat kita ingin berkomunikasi di organisasi kemasyarakatan atau kepemudaan. Karena namanya rapat itu fleksibel. Bisa aja undangan rapatnya jam 5 sore, tapi baru mulainya habis maghrib, itu biasa. Bukan anomali, itu biasa banget malahan. Bukan karena molor, karena namanya juga organisasi masyarakat atau kepemudaan. Itu sifatnya sukarela. Tidak ada reward and punishment. Kayak kamu kerja, nggak masuk 1 hari didenda 100.000. Nggak ada aturan seperti itu di ormas atau di kepemudaan. Karena asasnya sukarelaan, makanya rapatnya bisa jadi sangat molor. Nah, kalau kita punya modal sosial itu semua, kita bisa mencapai posisi-posisi yang strategis, melampaui atau menghadapi tantangan pribadi kita sendiri. Yang ketiga, kita harus selesai sama diri kita. Selesai sama diri kita tuh apa? Misalnya kalau sekarang istilahnya apa? Positive vibes gitu kan, apa? Getaran positif mind, terus ada apa sih, toxic relationship kayak gitu-gitu. Kita harus selesai sama diri kita, artinya kita nih sudah merasa aman sama diri kita sebelum kita memutuskan mengambil pekerjaan publik. Jadi kayak penyelenggara pemilu atau pekerjaan lainnya, itu semua kan pekerjaan yang publik ya. PPS, PPK itu pekerjaan publik loh. Kita berhadapan sama masyarakat. Itu bukan pekerjaan yang kamu bisa ngambek terus berhenti kapanpun. Sekali kamu berhenti karena kamu ngambek, itu selamanya akan jadi stigma bahwa kamu tuh nggak kuat bekerja di bawah tekanan. Gitu. Jadi perempuan seringkali nggak tahan yang kayak gitu. Bukan sekali 2 kali ya, ada penyelenggara pemilu perempuan di bawah yang berhenti karena ngambek, berantem dengan temannya, beda pendapat, terus tidak terima dikatakan sesuatu, terus mundur. Mundur itu bukan jawaban. Kita mau ditekan kayak gimana pun harus sampai selesai masa jabatan tuh, sampai habis. Karena sekali kamu mundur, ke depan kamu nyalonin diri lagi, itu akan diungkit terus loh. Dulu aja kamu di kelurahan aja mundur, kok nyalon di kecamatan? Makin tinggi levelnya, makin keras tantangannya. Kemudian juga kita harus membawa banyak perempuan bersama kita sukses, kayak hari ini yang diadakan Bawaslu, mengadakan kursus singkat lah, bisa dibilang ini lewat Zoom. Ini kan kita jadi saling sharing, saling tahu bahwa di luar sana ada ilmu yang mungkin kita belum tahu, misalnya tentang sejarah KPU atau Bawaslu, sejarah kepemiluan.
juga tentang keterwakilan perempuan. Nah, kalau secara angka statistik hari ini jumlah perempuan di parlemen lebih tinggi daripada pemilu 2019, lebih tinggi dari pemilu 2014. Itu semakin banyak perempuan bagus, tapi sayangnya masih ada juga kelemahannya apa? Karena ada istilahnya politik dinasti. Anaknya siapa, istrinya siapa. Nah, itu juga tantangannya. Jadi bagaimana dia perempuan tapi tidak sembarang perempuan. Kadang-kadang masih ada seperti itu. Nah, terus siapa yang kalau yang bukan anak siapa-siapa dan bukan istri siapa-siapa gimana nih? Gitu kan. Berarti harus memperkuat SDM pribadi dan juga jaringan gitu. Karena kan kita kalau mau bekerja di ranah publik seperti menjadi wakil rakyat itu kan ya butuh kekuatan lahir batin ya, mental spiritual, karena kita nggak ada jamnya gitu kan, bekerja sepenuh waktu. Kayak misalnya jadi KPU Bawaslu itu di perjanjian fakta integritasnya bersedia bekerja sepenuh waktu. Sepenuh waktu itu artinya apa? Bukan kamu ngantor dari jam 9 sampai jam 5 sore, tapi kapanpun negara memanggil, kamu siap. Mau jam 12 malam, jam 1 malam, ada telepon harus segera ke kantor, kamu datang. Gitu. Nah, itu berarti tantangan perempuan adalah kita harus bisa manage hidup kita. Kapan kita punya masalah pribadi, tidak boleh dibawa ke pekerjaan. Nggak suka sama si A, si B, si C, nggak boleh mengubah penilaian kita terhadap kualitas pekerjaan dia. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Kembali ke host Anis. Makasih banyak Mbak Isti atas pemaparan jawabannya. Mungkin peserta yang bernama Sarah tadi yang bertanya bisa paham ya apa yang dipertanyakan tadi dan dijelaskan jawabannya oleh pemateri. Di sini ada yang ingin bertanya lagi. Yang laki-lakinya dipersilakan karena ini bukan untuk perempuan saja. Bukan begitu ya Mbak Fitri? Ini saya sangat senang sekali ya, karena memang di view saya hanya melihat laki-laki. Di sini ada Pak Ismail dari Jakarta Timur ya, alhamdulillah sudah hadir nih. Ada Ridho juga. Hadir Bu, hadir. Ya, alhamdulillah ya. Masih silaturahmi dalam kegiatan. Terus ada Ibnu, ada Mas Johan Ali ini, orangnya kemana ini ya? Jadi view saya hanya melihat 3 laki-laki dan 1 Anis gitu ya. Nah, artinya forum dan komunikasi yang kita coba buat, yang kita coba manifestasikan dari kegiatan RP4 ini ya mencapai tujuan gitu, bahwa laki-laki mendukung ya, mendukung juga bagaimana perempuan mampu terlibat gitu ya. Dan yang dianggap terlibat itu kan kita asumsikan sebagai bagian dari aktif ya, aktif yaitu reaktif juga terhadap kondisi kebutuhan negara terkait dengan pemahaman pemilu dan pengawasan partisipatif, terlebih dari sudut pandang Bawaslu. Saya rasa itu bahwa di kegiatan ini capaiannya bukan persentase jumlah yang hadir, tetapi bahwa kegiatan ini menjadi konten kita ya, Bawaslu Jakarta Barat, untuk menumbuh kembangkan kondisi saling mendukung antara laki-laki dengan perempuan. Ya, ini terbukti bahwa forum ini muatannya juga diisi oleh banyaknya laki-laki yang ikut serta. Seperti itu Mbak Anis. Saya harap sih juga ada pertanyaan dari sudut pandang laki-laki ya. Tadi saya pikir bahwa kondisi diskriminatif itu tumbuh subur dengan persepsi yang tidak memadai, cara pandang yang salah gitu ya, baik itu laki-laki atau perempuannya terhadap kondisi rentan perempuan. Jadi mudah-mudahan kita semua di sini, baik laki-laki atau perempuan, cara pikir dan cara pandangnya sudah diilhami dengan bagaimana kita memposisikan diri, dan kita menganggap bahwa baik laki-laki maupun perempuan juga patut dihargai dalam semua segi. Saya rasa itu Mbak Anis. Baik Mbak Fitri,
Bagaimana dari laki-laki, ada yang ingin dipertanyakan sebelum melanjutkan pertanyaan sebelumnya? Setelahnya. Boleh perempuan, boleh laki-laki, Jadi silakan. langsung saja kali ya Mbak ya. Di sini ada yang bertanya melalui chat. Mohon izin bertanya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Rosa dari Kopri UNJ. Bagaimana di pemilu serentak 2019 panitia ad hoc yang gugur dalam penyelenggaraan pemilu menjadi hal yang harus diperhatikan. Apakah sudah ada solusi terkait masalah tersebut, mengingat beban penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 lebih berat dibanding tahun 2019? Mungkin bisa langsung disampaikan oleh Mbak Fitri, nanti bisa dilanjut oleh Mbak Isti. Sebelum itu, waktunya cuma sampai jam 11 ya Mbak ya? Biar Iya. tidak lama. Terima kasih. Ya, ini min plusnya terkait dengan sumber daya manusia pengawas ya, dari sudut pandang pengawas pemilu. Jika dia bersifat ad hoc, maka kesertaannya pasti terbatas oleh periodisasi masa jabatan ya. Kemudian juga biasanya ini soal gugur atau tidak gugurnya gitu ya. Biasanya perempuan itu sangat banyak berpikir A, B, C ketika dia ingin mendaftar masuk dalam tahapan rekrutmen seleksi gitu ya. Nah, soal ini gugur dalam sudut pandang meninggal dunia mungkin ya, bukan gugur dalam proses seleksi, betul? Ya, menjadi halnya. Iya kayaknya Mbak. Iya. Karena pada saat itu memang baik Bawaslu di tingkat kabupaten kota hingga RI ya melakukan langkah-langkah yang tentunya untuk memberikan santunan, kemudian juga secara data memang banyak yang meninggal dunia ya. Artinya apa? Artinya tantangan serta beban kerja pengawas baik itu di level-level kecamatan, kelurahan hingga TPS itu sebenarnya jauh lebih sangat besar sekali karena memang di lapangan ya. Nah, ini karena jam kerja pada saat itu juga 24 jam harus on ya pada saat proses pungut hitung. Nah, ini yang dimaksud dengan berguguran atau banyaknya korban meninggal dunia ya, bukan gugur dalam proses seleksi. Ini saya salah paham ya, seperti itu. Jadi hal ini tentu menjadi data yang bisa kita pelajari untuk ke depan, bisa mampu diminimalisir oleh lembaga, oleh organisasi pengawas pemilu, bahwa banyaknya tidak hanya pengawas saja, tetapi juga penyelenggara dalam hal ini KPU juga sama gitu ya. Berarti tantangannya adalah beban kerja yang sangat berat. Kemudian tentu itu tidak sebanding dengan kompensasi yang diterima oleh baik itu penyelenggara dari sudut pandang pengawas maupun KPU ya. Seperti itu. Saya rasa data-data yang juga sudah menunjukkan kepada kita gitu ya soal berapa jumlah yang meninggal, kemudian juga yang akhirnya juga sakit dengan kriteria yang berbeda pasca pemilu, itu menjadi catatan yang sangat penting sekali sepanjang sejarah pemilu serentak di Indonesia, yaitu di tahun 2019. Dan tentu hal ini juga menjadi perhatian khusus untuk pemilu ke depannya yang juga nanti bersifat serentak juga. Saya rasa itu, Mbak. Terima kasih Mbak Fitri. Mbak Isti bisa dilanjut menjawab pertanyaan dari Kak Rosa Salsabila. Ya, terkait dengan yang wafat saat menjalankan tugas sebagai penyelenggara, baik KPPS maupun di level lainnya, itu memang ada beberapa faktor. Pertama adalah faktor usia. Yang meninggal itu sebagian itu memang usianya sudah 50 ke atas. Sehingga ke depan KPU ini ingin mencoba agar ke depan seleksi itu mempertimbangkan usia. Jadi batas usianya tadinya kan tinggi ya, maksudnya sampai 60, sekarang mungkin akan dibatasi.
Yang kedua, penyakit komorbid atau penyakit bawaan. Jadi beberapa yang meninggal itu punya penyakit komorbid kayak penyakit jantung, diabetes, hipertensi. Nah, ke depan akan memperketat syarat terhadap penyelenggara pemilu. Aspek kesehatan akan diperketat. Jadi kita ingin berusaha agar yang menjadi penyelenggara itu sehat lah secara fisik. Yang ketiga, memang beban kerja secara waktu, karena kemarin itu ada berapa jenis pemilihan. Seketika dalam 24 jam ditambah tambahan 12 jam untuk selesai sekaligus semuanya. Dan tidak bisa dialihkan ke orang lain pekerjaan itu kan, harus dikerjakan sendiri gitu kan, baik di level PPS, PPK maupun KPS harus dirinya sendiri yang mengerjakan, baik dalam pleno penghitungan dan juga logistik. Di saat yang sama kan selesai harus segera mengirim logistik, jadi KPPS ngirim logistiknya ke PPS, PPS dalam jangka waktu sekian ngirim lagi terus ke PPK disimpan di mana. Jadi semua orang tuh bekerja keras, bayangin aja, bukan hanya pikiran yang diajak untuk kerja keras tapi juga secara fisik. Nah, ini berarti ke depan memang penyelenggara itu kalau bisa memang orang yang sehat gitu. Orang yang siap dan sehat gitu. Nanti kalau untuk gimana nih beban kerja mungkin nggak dikurangin. Nah, itu sudah dipikirkan oleh KPU, salah satu inovasinya ke depan itu akan ada penyederhanaan kertas suara. Jadi kalau kemarin tuh kertas suara kan kalau yang masih ingat pemilihan Mas, dibuka berlembar-lembar, dibuka berlembar-lembar, banyak banget kan. Kalau banyak dilipat butuh waktu nggak? Terus ngeberesinya, ngudanginya semuanya. Nah, bayangin tuh KPPS yang ngebuka satu-satu, ngelipat lagi, numpuk, ngebuka, ngelipat. Nah, ini nanti ke depan itu ada dua opsi. Jadi yang pertama, kertas suara itu hanya satu lembar gitu. Sementara nama-nama calon akan ditempel di bilik suara. Atau opsi ketiga, nanti ada lagi pilihannya, opsi 1 dan opsi 3. 1 itu 1 lembar, yang ketiga itu 3 lembar maksudnya. Nah, opsi ini bisa memperingan kerja penyelenggara pemilu di bawah di KPPS. Kenapa? Karena lipatannya lebih ringan. Mengangkatnya lebih mudah juga, memindahkan, membereskan, menghitung dan sebagainya. Sehingga diharapkan beban kerja berkurang. Tapi kalau untuk apakah mungkin kesejahteraannya bisa ditambah, kalau itu banyak usulan, gimana kalau diikutkan dengan asuransi, BPJS, dengan sayangnya belum bisa mengcover itu semua. Karena memang anggaran yang digunakan sangat besar sekali dalam penyelenggaraan pemilu serentak. Apalagi 2024 ada protokol new normal, jadi menambahkan aspek keamanan kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID. Kita nggak tahu sampai kapan, jadi kita udah nyaman kan. Tiba-tiba ada lagi Omikron, nggak tahu lagi kalau Omikronnya beranak lagi jadi apa. Gitu. Jadi kita harus siap dengan segala kemungkinan. Nah, terkait dengan yang meninggal dari KPU kemarin, yang meninggal tuh semuanya mendapatkan bantuan. Bukan asuransi ya, kita memberikan bantuan yang diberikan kepada ahli waris keluarga korban. Jadi semuanya dikumpulkan, lupa ya ada 9 atau 12 orang gitu yang meninggal. Kayak 9 orang gitu. Itu nggak semuanya KPPS, bahkan nggak semua meninggal di hari H. Ada yang dalam proses. Jadi saat rapat kan ada BIMTEK nih, sebelum hari H tuh ada BIMTEK. Lagi BIMTEK meninggal juga ada serangan jantung. Meninggal di aula kelurahan kalau nggak salah di lantai 4. Bayangin diturunin lantai 4 digotong rame-rame. Jadi proses ini bukan hanya di hari H berat, sebelumnya juga sudah berat. Karena orang itu harus mengikuti BIMTEK, lalu kemudian melakukan pengepakan logistik, merapikan, dan segala macamnya. Lalu di PPS juga sama, lebih berat lagi, berhitung, dan sebagainya. Mungkin itu aja, jadi memang perlu ada kesiapan secara lahir batin ya, bagi siapapun yang ingin mendaftar menjadi penyelenggara. Terima kasih. Baik, Mbak Isti, terima kasih atas pemaparan jawabannya. Ini ada yang ingin bertanya lagi, tapi karena waktunya tinggal 4 menit lagi menuju jam 11, mungkin bisa dilanjut di P4 selanjutnya ya, Mbak ya. Kayak gitu. Saya akan... Ada berapa yang bertanya, Dek? Kenapa, Mbak? Ada berapa yang bertanya? 1? Ya, 1 orang sih Mbak Galih yang mau nanya. Ya udah nggak apa-apa. Oh, boleh ya. Masih bisa ya Kak Isti ya, dikit.
Oke, Nggak apa-apa. boleh. Daripada nanti dia nggak bisa tidur, nggak dijawab pertanyaannya. Ya, kebetulan ini laki-laki Mbak yang tadi Ya, kita nggak apa-apa. untuk bertanya. Baik, saya bacakan pertanyaannya dari sahabat Gali. Izin bertanya, persiapan apa saja yang telah dilakukan KPU dan Bawaslu untuk persiapan pemilu 2024? Melihat situasi dan kondisi hari ini yang belum stabil, mungkinkah pemilu 2024 dilakukan melalui daring? Sudah siapkah SDM kita untuk melaksanakan hal tersebut untuk merespon perkembangan teknologi hari ini dan efisien pemilihan? Mungkin itu bisa dijawab, Mbak, pertanyaan dari sahabat Gali. Silakan Kak Isti dulu boleh. Boleh, Mbak Isti? Nah, kalian nanti ditutup oleh saya. Ya, siap, Mbak. Mbak Isti, mohon sebelumnya suaranya boleh diperbesar ya, Mbak, karena agak kecil. Oh ya, boleh. Aku ulang ya, Mbak ya. Persiapan apa saja yang telah dilakukan KPU dan Bawaslu untuk persiapan pemilu 2024? Karena melihat situasi dan kondisi hari ini yang belum stabil, mungkinkah pemilu 2024 dilakukan melalui daring? Sudah siapkah SDM kita untuk melaksanakan hal tersebut dan efisien pemilihan? Itu Mbak, pertanyaan dari sahabat Gali. Ya, terkait dengan tahapan, sekarang kan KPU RI mengusulkan kepada pemerintah 14 Februari 2024 sebagai hari pemungutan suara, Rabu 14 Februari 2024. Nah, kalau usulan itu diterima, baru kita bisa berhitung mundur bulan apa dimulai tahapan itu. Jadi untuk saat ini kita belum tahu bulan apa, tanggal berapa tahapan akan dimulai. Yang kedua, terkait dengan persiapan apakah mungkin pemilu secara daring, ini kayaknya abstrak banget nih. Pemilu daring tuh kayak gimana? Pemilu itu kan proses berkelanjutan, mulai dari pendaftaran partai politik, pendataan pemilih, itu semua adalah hal-hal yang tidak semuanya bisa diselesaikan oleh teknologi. Walaupun sekarang sudah ada namanya Silon. Silon itu jadi Silon, Sipol, banyak banget deh sistem-sistem yang mendukung untuk mempermudah pekerjaan dalam tahapan pemilu, tapi tetap membutuhkan kehadiran fisik gitu. Nah, kemudahan satunya misalnya dalam Sipol dulu itu kan dalam proses verifikasi atau pendaftaran partai politik itu ada berkas fisik. Sekarang tidak ada berkas fisik, semuanya di scan-nya. Partai A mendaftarkan nama Amir, partai B punya pengurus juga namanya Amir, sama-sama Amir. Nah, biasanya akan diverifikasi sama KPU, didatangin dua-duanya si Amir A sama Amir B. Ini Amir, kamu milih apa B? Nah, dulu begitu, sekarang nggak ada tuh. Semua by sistem diselesaikan. Kalau ada kegandaan dua nama pengurus dalam sistem Sipol, langsung dua-duanya hilang dalam sistem. Gitu. Nah, dua-duanya harus menyelesaikan di balik layar. Ini kader partai siapa nih sebenarnya si Amir nih gitu. Nah, kemudian juga kalau pemilihan hari H misalnya sudah ada namanya situng. Jadi menghitung itu juga hasilnya langsung terkoneksi sistem pusat. Kalau relawan demokrasi membantu juga waktu itu upload situng ke dalam sistem supaya serentak se-Indonesia bisa selesai bareng. Nah, kalau untuk diselesaikan secara daring, kita belum ada kayak e-voting, misalnya ada isu tentang e-voting. Kita harus pikir e-voting itu dasarnya apa, kita misalnya menggunakan apa, kita juga harus misalnya harus jelas gitu kan. Dan itu tidak didukung oleh sistem kita untuk menggunakan e-voting. Saat ini kita masih menggunakan sistem konvensional, yaitu orang datang memberikan suara di TPS, dan juga untuk penghitungannya baru bisa memanfaatkan teknologi. Tapi karena apa? Nggak bisa semuanya pakai teknologi, karena jangan bayangin Indonesia itu ini yang belum tersentuh jaringan internet. Istilahnya tuh kalau WA nyangkut di pohon itu nyata. Jadi kita di WA di situ nggak nyampe-nyampe nih, begitu kita geser ke lokasi yang lain nyampe. SMS nyangkut di pohon. Nah, gangguan sinyal itulah yang bisa menghalangi kalau orang nekat, harus semuanya serba digital elektronik gitu. Voting Indonesia itu impossible, agak sulit diterapkan.
banyak orang hidup di atas perahu. Hanya tuh tinggal di atas perahu, di perairan, di hutan, di gunung, dan di kota lainnya. Jadi cara yang paling efektif saat ini masih ada cara konvensional datang ke TPS. Mungkin itu aja. Baik, saya masuk ya langsung melengkapi kalau tadi dari sudut pandang pelaksanaan hal yang lebih detail sudah oleh KPU pelaksanaan pemilu ada Bawaslu untuk hanya ada SIA kemudian Kecamatan Lurah hingga Polres gitu ya, data yang lalu gitu ya, data yang lalu kemudian rekam jejak pengawas baik perempuan ataupun